Islam SPD, salah satu mahasiswa PPG tahun 2022 dari LPTK IKIP Siliwangi Bandung. Pada hari ini akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran tema 1 tentang organ gerak atau organ gerak manusia. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu organ gerak hewan dan fungsinya, ya. Apakah kalian sudah siap? Siap. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba Laila dipimpin berdoanya, membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Alhamdulillah, barusan kita semua sudah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran inti, marilah kita bernyanyi bersama-sama agar pembelajaran hari ini lebih semangat lagi. Sudah tahu lagu yang Bapak ajarkan? Sudah. 1, 2, 3. Ramuan tubuh pada manusia ada 4 bagian. Ramuan tubuh pada manusia ada 4 bagian. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua. Ya, barusan kita telah menyegarkan pikiran kita, ya. Bernyanyi bersama-sama dengan temanya yang berkenaan dengan pembelajaran hari ini, yaitu organ gerak. Ya. Paham semua? Apakah kalian sudah siap untuk belajar yang selanjutnya? Oke, ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini pertama, coba perhatikan ke depan ya. Pertama, dalam muatan pelajaran IPA yaitu setelah kalian bersama Bapak berkolaborasi nanti mengamati video atau slide PowerPoint, ya. Kalian itu harus bisa menganalisis tentang anggota gerak pada manusia. Kemudian apa lagi? Berikutnya adalah bahasa Indonesianya. Setelah kalian bersama Bapak juga berkolaborasi, kalian harus bisa apa? Menemukan apa? Ide pokok dari masing-masing teks bacaan atau masing-masing paragraf. Apakah kalian sudah paham? Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan pembelajarannya, ya. Coba perhatikan, Bapak akan menampilkan seperti ini. Coba perhatikan videonya ya. Kalian jangan berisik, perhatikan ke depan. Ya, sudah selesai ya nontonnya ya. Bagaimana, menarik tidak? Ya, terima kasih ya. Tadi Bapak tayangkan adalah permainan apa itu? Permainan bola atau permainan sepak bola. Biasanya dilakukan di mana? Tentu saja harus di tempat yang luas berupa lapangan sepak bola. Hasil dari pengamatan kalian tadi, organ gerak
tadi, jadi bisa disimpulkan bahwa manusia itu memiliki organ gerak. Siapa yang tahu organ geraknya apa aja, Nandra? Kaki dan tangan. Bagus. Organ geraknya apa lagi katanya? Turangga? Otot dan tulang. Otot dan tulang boleh. Kalau Laila seperti apa? Organ gerak manusia itu diantaranya? Kaki dan tangan. Nah, kaki disebut organ gerak apa? Organ gerak bawah, sedangkan tangan disebut organ gerak. Ya. Di dalam organ gerak itu ada dua bagian yang bisa menggerakkan apakah tangan dan kaki. Ada bagian apanya? Siapa yang tahu? Laila seperti apa? Otot. Otot, bagus. Dan menurut Azmi, otot itu apa sih? Otot merupakan, Aktif. ya, Isma, otot merupakan Aktif. organ gerak aktif. Sedangkan tulang Organ gerak pasif. Artinya, walaupun kita punya tulang yang lengkap di tubuh kita, ya, kalau tidak dilengkapi dengan otot, apakah kita bisa berjalan atau bergerak? Tidak, maka akan diam di tempat. Kemudian bergerak itu pun merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup seperti kita, seperti kalian. Bergerak ke sana kemari, ya. Kalian pun bergerak ke sana kemari juga pasti menggunakan alat gerak berupa kaki. Ketika menulis pun kalian menggunakan alat gerak berupa tangan. Kenapa, Pak? Kok menulis pakai alat gerak tangan ya? Karena yang menggerakkan pensil sehingga menyebabkan tulisan di kertas kosong itu karena ada pergerakan dari otot yang melekat pada tangan. Ya, paham semuanya? Paham. Ya, kemudian perhatikan lagi di sini ya. Perhatikan video berikutnya. Sebelah sana ya, tulang selangkah ini ya, kemudian tulang dada itu ini tulang dada, tulang belakang tentu saja tulang punggung, tulang rusuk sejati ya, yang ini yang melingkar kanan kiri, lalu ada tulang rusuk palsu yang di bawah sini, yang sini di sini ya, kemudian ada tulang panggul ini ya. Kemudian ada tulang berikutnya. Kemudian terakhir tulang lutut itu di sini ya. Itulah tulang-tulang yang membentuk atau merangkai menjadi tulang rangka badan. Sekarang di bagian tulang belakang atau tulang punggung. Perhatikan. Tulang leher tentu saja tulang yang menghubungkan antara kepala dan badan. Ya. Tulang pinggang di sini. Tulang kelangkang di sini ya, di bawah. Kemudian tulang ekor, tulang yang paling bawah, yang lancip ya. Lancip ya. Itulah tulang-tulang yang membentuk atau menyusun tulang belakang atau tulang punggung. Kemudian pergelangan kaki ini ya, telapak kaki, terakhir jari kaki ya. Nah, itulah tulang-tulang yang ada di rangka badan kita. Bapak ulangi lagi, pertama rangka badan itu dibagi menjadi 4 atau 5 boleh. Tulang kepala, kemudian tulang badan, kemudian anggota gerak tangan ini, anggota gerak ini tadi dirinci lagi bagian kepala, bagian badan, gerak atas, gerak bawah,
tidak lupa juga dibahas tentang tulang punggung atau tulang belakang. Ya. Bagaimana kalian cara menjaga supaya tulang-tulang yang ada di badan kita tetap sehat, yaitu dengan berolahraga secara teratur. Terus apalagi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Di samping olahraga teratur apalagi? Makan dengan teratur. Makan dengan makanan yang Baik. bergizi. Kemudian apalagi? Siapa? Yaitu cara duduk kalian pun harus bagus, harus benar. Jangan membungkuk ke depan, jangan ke belakang, ke samping dan ke kiri. Kemudian tidak boleh membawa beban yang berat kalau tidak sesuai dengan badan kita. Ya, karena apa? Ketika membawa beban yang berat, badan kita kecil, akhirnya bukannya bisa keangkat, malah kita yang malah kita yang ketiban oleh barang tersebut, ya, atau di bawah barang tentunya, ya. Nah, jangan seperti itu. Harus menyesuaikan dengan tenaga yang kita miliki. Paham semuanya ya? Berikutnya perhatikan ke video lagi. Perhatikan gambar berikut, ya. Di sini ada apa ini? Ada apa ini? Tulang kepala. Ini tulang apa ini? Nah, ini tulang apa? Badan. Ini dua sepasang ya, kanan dan kiri. Ini anggota gerak kiri. Letak-letak tulangnya kalian sudah tadi pelajari. Kemudian nama-nama tulangnya pun kalian sudah bisa atau mengetahuinya dengan baik. Tentu saja pelajaran hari ini bukan hanya untuk diingat, tetapi lebih baik dipahami. Karena kalau paham, nah, beda dengan ingat. Kalau ingat sementara, kalau paham, insya Allah akan lama berada di mana? Di pikiran kita, di pikiran kalian masing-masing. Seperti itulah rangka tubuh badan manusia. Ya, paham semua? Nah, kita lanjutkan lagi videonya. Ya. Nah, di samping kalian harus mengetahui apa tadi? Rangka tubuh manusia, kita pun, ya, itu kan tadi kalian melihat kan ya? Kita pun di samping melihat supaya paham, kita pun harus membacanya. Melihat dan membaca, kedua-duanya mesti dilakukan supaya pemahamannya lebih baik lagi. Nah, sekarang Bapak akan ajak kalian bagaimana sih cara menentukan ide pokok dari teks paragraf atau teks bacaan, ya. Sudah siap menonton video berikutnya? Siap. Ya. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan menonton videonya ya. Jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang Ide pokok ya pada sebuah dari tema 1, subtema 1, kelas 5 SD, buku bahasa Bisa Indonesia. ditemukan di mana? Ada yang di awal disebut paragraf. Kalau di akhir? Di awal dan di akhir? Kalian ya perhatikan ke contoh paragraf ini ya. Coba bisa dibacakan oleh Resti. Bacakan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Bagus ya. Tadi Resti sudah membacakan contoh teks paragrafnya ya. Nah, sekarang menurut Ratu, kalimat manakah yang merupakan ide pokoknya? Silakan bacakan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ya, kenapa Ratu misalnya bisa menentukan kalimat itu yang menjadi ide pokoknya? Alasannya apa? Bisa yang ada asli? Ada. Karena alasannya? Ya,
Pengembangnya dari kata apa? Bergerak. Ya. Nah, biasanya kalimat pokok itu dari awal paragraf sampai tanda titik, tanda baca titik. Ya, biasanya seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Perhatikan. Sudah. Apakah kalian sudah paham semua? Terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Tadi Bapak sudah membagikan LKPD-nya kan? Apakah sudah ada? Nah, kalian silakan Bapak berikan tugas untuk mengerjakan LKPD ini berkelompok atau berpasangan dengan teman sebangku ya. Kalian sudah siap mengerjakannya? Ya. Ya, sudah siap sebelah sini? Sudah siap semua? Nah, Bapak beri waktu hanya 5 menit saja. Dimulai dari sekarang, silakan. Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan ke siapa, Neng? Iya, boleh ke Bapak ya. Boleh, Bapak. Tidak pokok. Nggak apa-apa, ditulis langsung aja. Nomor 1 apa gitu ya. Ide pokok kan? Yang ditanyakan ide pokok berarti jawabannya harus ide pokok lagi. Kalian sudah selesai semua? Sudah ya? Waktunya sudah habis. Sudah selesai? Sudah selesai? Isma sudah selesai? Esa? Sudah. Kemudian ini Dion? Satu? Arfa? Riki sudah selesai? Sudah? Lanjut sudah ya? Nah, bagus semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Coba Laila bacakan ke depan hasil pengerjaan LKPD-nya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan temannya, kalau ada sesuatu hal boleh kita tanggapi ya. 1. Tangan anggota gerak atas dan kaki anggota gerak bawah. 2. Secara umum kerangka manusia dapat dikelompokkan ke atas kelompok tulang penyusun kepala, penyusun badan, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. 3. Tulang berdasarkan bentuk kumpulannya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang pipa, tulang panjang, tulang pipit, dan tulang pendek. 4. Sendi merupakan sambungan antar tulang. Dengan adanya sendi, manusia dapat menggerakkan tubuhnya. Berbagai tipe sendi pada tubuh manusia adalah sebagai berikut: sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. 5. Setiap bagian tulang penyusun tubuh memiliki fungsi masing-masing, di antaranya tulang penyusun kepala, tengkorak, berguna untuk melindungi otak. Tulang penyusun badan berguna untuk melindungi organ-organ tubuh yang penting, seperti paru-paru, jantung, dan tulang. Beri tepuk tangan untuk Laila ya. Laila sudah membacakan hasil LKPD yang berhubungan dengan anggota gerak. Selanjutnya kepada yang lain, siapa boleh Isma untuk membacakan hasil daripada membaca teks paragraf dan menentukan ide pokoknya. Silakan ke depan Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf 1, ide pokok. Tubuh manusia disusun atas banyak tulang yang saling berhubungan. Paragraf kedua, ide pokok. Rangka tubuh tersusun atas tulang-tulang yang memiliki bentuk beraneka ragam. Paragraf ketiga, ide pokok. Rangka pada manusia dan vertebrata terdiri atas 2
mempresentasikan hasil daripada pengerjaan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya masing-masing. Ya, apakah ada tanggapan dari Maul? Ada tanggapan? Misalnya jawabannya seperti apa harusnya, begitu? Silakan, Laila, seperti apa harusnya? Yang lain, Arfa, Yunian, ada tanggapan? Ya, harus lebih apa kira-kira ya? Lebih bagus. Ya, pertama cara membacanya mungkin harus lebih baik lagi, suaranya yang keras. Nah, karena membacanya bukan untuk kita sendiri tapi untuk Orang lain. orang-orang yang berada di kelas kita. Kemudian jawabannya harus benar sesuai dengan apa yang dipertanyakan atau diperintahkan dalam soalnya ya. Terima kasih semuanya ya. Nah, gitu kan teman kalian, tadi ada Laila dan ada Isma ya, yang sudah mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya ya. Sebagai bahan konfirmasi dari materi hari ini, pertama tadi mengenai apa? Organ. Itu ada 4 bagian ya. Ada kepala, badan, kaki. Ya, itulah saya garis besarnya. Kemudian di anggota gerak atas ya berupa apa organnya? Tangan. Ada tangan. Anggota gerak bawah berupa kaki. Itu adalah alat gerak Bawah. pada manusia. Di samping di dalamnya ada otot dan ada tulang. Kemudian tadi bahasa Indonesia ya, kita semua mempelajari bagaimana cara menentukan ide dan kalimat utama pada sebuah paragraf. Ya. Sekarang Bapak ingin di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Ajmi ada? Bisa menyimpulkan? Menyimpulkan pelajarannya? Ya, coba pasang ke depan. Ya, Pasa akan menyimpulkan hasil daripada materi hari ini, silakan. Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Satu, organ gerak manusia antara lain tangan dan kaki. Dua, tubuh manusia disusun atas banyak tulang yang saling berhubungan. Tiga, tulang bersifat keras dan ringan. 4. Tulang-tulang tersusun secara teratur membentuk kerangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Junia. Masih ada lagi yang tadi yang belum dibacakan mungkin? Ada lagi? Ada. Silakan Leslie, boleh ke depan. Ya, boleh, enggak apa-apa. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari suatu paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama. Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari suatu paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama. Gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran paragraf terdapat pada kalimat utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Resti dan Ibu ya. Alhamdulillah bisa menyimpulkan. Nah, Bapak akan ulas sekali lagi kesimpulan pembelajaran hari ini. 1 tentang organ gerak manusia. Ya, berupa tangan dan Kaki. organ gerak. Ya, bagian atas atau lengan disebut organ gerak Tangan atas. atas. Kemudian kaki disebut organ gerak Bawah. Nah, di samping organ gerak, rangka manusia pun dilengkapi dengan ini apa? Kepala. Rangka kepala tersusun dari beberapa Bagian. tulang. Ya, bagian tulang betul. Kemudian dari kepala ke badan dihubungkan dengan apa? Leher. Tulang leher yang ada di sini, kan? Nah, di leher pun terdiri dari beberapa ruas tulang leher. Dari tulang leher ke bawah disebut Tulang badan. tulang badan sampai tulang duduk ya yang ada di bawah panggul atau pinggul ya. Kemudian ke bawah dilanjutkan yaitu dengan anggota gerak apa? Bawah berupa kaki. Paham Aska? Paham ya? Nah,
Bagaimana caranya kita? Bapak sudah berulang-ulang tadi mensyukuri nikmat dari Allah ini tentang alam tubuh kita, yaitu dengan cara bersyukur, yaitu bersyukurnya dengan menjaga kesehatan rangka badan kita, diantaranya duduk yang tepat, yang benar, tidak boleh membawa beban yang terlalu berat, gitu kan? Nah seperti itu usaha-usaha untuk menjaga kesehatan rangka tubuh kita, ya. Ada yang bertanya dulu sampai di sini? Boleh bertanya, Laila, silakan bertanya boleh. Ada yang lain? Ya, dikira, ya, Bapak kira, maaf, bahwa kalian sudah paham semuanya, ya. Nah, LKPD-nya nanti kalian kumpulkan. Tetapi sebelum pembelajaran kita diakhiri, Bapak sudah bagikan juga tadi lembar evaluasinya, ya. Silakan mulai dari sekarang. Bapak tugaskan kembali, silakan kerjakan tes evaluasinya, ya. Siap belum? Ya, silakan dimulai untuk mengerjakan tes evaluasinya. Silakan. Yuk. Ya, betul. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, terima kasih Bapak ucapkan. Alhamdulillah. Ternyata kalian ini adalah anak-anak yang soleh-soleha, mengerjakan sesuatu pekerjaan pun tepat waktu, tidak berlama-lama, tidak bertele-tele, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, ya. Nah, pembelajaran hari ini, ya, tadi kan sudah banyak tuh, Bapak, atau kita akhiri saja dengan membaca Alhamdulillah. Tapi sebelumnya ada satu dulu nih, tugas dari Bapak, ya. Nah, satu, pelajari kembali apa-apa yang telah disampaikan hari ini, ya. Dari mana sumbernya? Silakan kalian baca-baca buku, kemudian lihat di mana lagi, buka-buka pengetahuan di, ya, ya, di perangkat, atau contohnya misalnya melalui internet dan lain sebagainya. Dan yang paling utama selalu menjaga kesehatan tubuh dan selalu bersyukur. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini, atas perhatian kalian terhadap pembelajaran hari ini, ya. Nah, diakhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.